tinggal kita tunggu. Dan handphone Samsung A50 nya berhasil tersambung ke TV tanpa menggunakan aplikasi lagi. Apalagi buat ibu-ibu mama yang suka sekali dengan senam, bisa langsung sambungkan handphonenya ke TV. Kalau yang tidak menggunakan internet juga bisa, tinggal kita download saja menggunakan, langsung download ke galeri, dan di galeri bisa kita tonton gratis tanpa menggunakan internet lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan channel saya, Husni Busro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menyambungkan handphone Samsung ke TV. Ini dia handphonenya yang saya pegang, yang akan saya sambungkan atau saya hubungkan ke TV. Oh ya, sebelumnya buat yang baru datang, mohon dukungannya dengan subscribe channel saya. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tipe handphonenya lewat pengaturan. Kita pilih pengaturan handphone Samsungnya. Ini dia pengaturannya, kita klik saja. Terus selanjutnya kita geser saja ke bawah untuk melihat tipenya. Kita lihat saja tentang ponsel, kita klik saja tentang ponsel. Ini dia tipe handphonenya, handphone Samsung A50. Jadi sekarang saya akan membuat video tutorial cara menyambungkan handphone Samsung A50 ke TV. Tentunya sangat mudah dengan menggunakan cara ini. Oke, sebelumnya kita taruh dulu handphonenya, selanjutnya kita ke TV-nya. Ini dia TV-nya. Silakan gunakan TV apa saja, yang penting TV LCD, TV tabung juga bisa. Caranya ada di videoku sebelumnya. Oke, kita siapkan dulu anycase dongle seperti ini alatnya. Jangan lihat kecilnya dan lihat harganya, tetapi lihat kemampuannya dan kualitasnya sangat bagus, dan alhamdulillah juga sangat awet dan sangat aman buat TV maupun handphonenya. Ini anycase bisa beli di toko-toko online maupun toko-toko elektronik. Ini saya menggunakan konten anycase ya, bukan STB, jadi abaikan saja STB nya. Oke, ini dia di anycase nya ada dua cabang. Cabang pertama yaitu cabang antena, kita taruh saja, dan cabang kedua yaitu cabang USB seperti ini. Oke, karena ada cabang USB, selanjutnya kita ambil kepala charger. Untuk apa? Untuk menyambungkan kabel USB nya ke kepala charger. Ini kepala charger handphone kita, karena saat kita membeli anycase kita mendapatkan kepala charger. Oke, kalau sudah kita sambungkan, kita colokin saja atau kita sambungkan ke stop kontak saja. Sebelumnya karena saya menggunakan STB, jadi STB nya kita matikan saja. Karena tidak menggunakan STB ya, STB kita matikan, jangan bebarengan. Biasanya kalau bebarengan sinyalnya akan jelek atau akan banyak lag-nya. Jadi kalau yang mempunyai STB, matikan dulu STB nya, baru kita colokin anycase nya ke stop kontak seperti ini. Oke, kalau sudah kita colokin, selanjutnya kita ambil remote TV nya saja. Oke, ini remote TV nya, kita pilih short untuk merubah dari TV ke HDMI. Oke, remote TV nya baterainya sudah mulai rusak. Oke, kita benerin dulu baterainya, kita perbaiki dulu. Oke, kalau sudah, kita pilih short untuk merubah. Kita pilih saja HDMI 1 karena anycase nya dicolokin ke HDMI 1, jadi kita pilih HDMI 1. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai tampilan anycase nya tampil di TV. Dan ternyata gagal, kita cek anycase nya, ternyata benar anycase nya mati atau tidak hidup. Jadi kalau mati seperti ini, kita cabut saja kepala chargernya dan kita ganti saja batok kepala chargernya. Ini ya, batoknya kita ganti saja. Oke, sudah saya ganti. Oh ya, sebelumnya
jangan lupa colokin dulu anycase-nya ke lubang HDMI di TV. Saya menggunakan alat bantu kabel ke HDMI biar gampang nyolokinnya, karena TV saya digantung di tembok, jadi saya menggunakan kabel ini. Kalau yang tidak mempunyai kabel HDMI, langsung saja colokin ke lubang HDMI di TV. Oke, kita colokin lagi kepala chargernya ke stop kontak, dan anycase-nya hidup atau menyala seperti ini. Kalau sudah hidup berarti anycase-nya sudah siap digunakan. Kalau sudah siap kita gunakan, selanjutnya kita ke TV-nya lagi. Ini dia tampilan anycase-nya di TV-nya seperti ini. Anycase-nya tampilan seperti ini berarti anycase-nya sudah siap kita gunakan untuk menyambungkan handphone Samsung-nya ke TV. Ini airplane mode buat HP iPhone dan mirrorless mode buat HP Android. Tetapi untuk menyambungkannya tetap kita menggunakan airplane mode dulu untuk menyambungkan WiFi handphone dengan anycase-nya. Oke, untuk menyambungkan WiFi handphone dengan anycase-nya, kita masuk dulu ke pengaturan atau ke setelan handphone Samsung-nya. Oke, kita cari dulu WiFi atau kita pilih dulu koneksi atau connection paling atas. Selanjutnya kita pilih saja WiFi. Kita hidupkan WiFi terlebih dahulu. Dan kita cari anycase-nya yang di layar TV, kita coba samakan. Kalau sudah sama tersambung atau ditemukan, oke, kita klik saja. Di sini ada masukan sandi, kita tuliskan saja PSK itu angka 1 sampai 8. Jadi sandinya angka 1 sampai 8 kita tuliskan saja di sini. Oke, kita klik sambungkan untuk menyambungkan atau untuk memperkenalkan handphone Samsung-nya ke TV. Oke, sudah tersambung handphonenya ke TV, berarti siap digunakan atau siap menyambungkan handphonenya ke TV. Kita kembali dulu. Oke, ini dia, ini udah siap, berarti anycase-nya sudah siap untuk disambungkan ke TV atau sudah terbaca. Oke, selanjutnya tinggal kita pindahkan dulu ke airplane mode ke mirrorless mode, karena airplane mode buat HP iPhone dan mirrorless mode buat HP Android. Karena HP Samsung termasuk HP Android, jadi kita pindahkan dulu dengan cara kita klik saja tombol di anycase-nya. Oke, otomatis tersambung ke mirrorless mode seperti ini. Mirrorless mode-nya on dan airplane mode-nya off. Oke, kalau sudah off seperti ini berarti kita bisa sambungkan handphonenya ke handphone Samsung. Kalau yang menggunakan HP iPhone tidak usah pindahkan, langsung saja ke mode iPhone mode, langsung bisa tersambung ke TV. Oke, selanjutnya untuk menyambungkannya tanpa menggunakan aplikasi lagi, cukup kita geser saja ke bawah. Kemudian di sini kita pilih saja SmartV. Di HP Samsung kita pilih saja SmartV. Di sini anycase-nya terbaca, kita lihat apakah benar anycase-nya. Kalau sudah benar tinggal kita klik menyambungkan. Oke, kita klik saja dan kita klik mulai sekarang untuk menyambungkan handphone Samsung-nya ke TV. Dan di layar TV connection atau sedang menyambungkan handphonenya ke TV, tinggal kita tunggu saja sampai handphonenya tersambung ke TV. Tinggal kita tunggu dan handphone Samsung A50-nya berhasil tersambung ke TV tanpa menggunakan aplikasi lagi. Cuma menggunakan handphone Samsung A50, anycase dan TV otomatis tersambung ke TV. Dan apakah cara ini aman? Sangatlah aman, karena saya menggunakannya juga sudah bertahun-tahun, sangat aman. Oke, jadi cara ini aman buat handphone maupun TV-nya. Kenapa? Karena tidak langsung dicolokin atau disambungin handphone langsung ke TV. Jadi insya Allah aman karena ini wireless dan bisa menggunakan YouTube untuk menonton YouTube. Oke, kita coba, kita contohkan YouTube dengan kita menggunakan data internet maupun WiFi, otomatis bisa membuka atau bisa menonton YouTube seperti ini. Coba kita tonton. Apalagi buat ibu-ibu mama yang suka sekali dengan senam, bisa langsung sambungkan handphonenya ke TV. Kalau yang tidak menggunakan internet juga bisa, tinggal kita download saja menggunakan langsung download ke galeri, dan di galeri bisa kita tonton gratis tanpa menggunakan internet lagi. Jadi bisa kita gunakan. Oke, kalau di handphone Samsung A50 suka mati seperti ini tapi tidak masalah, yang penting layar TV jalan terus dan sangat lancar ya. Kita usah takut nge-lag karena ini sangat lancar.
Semakin HP-nya bagus, semakin lancar juga, karena ini termasuk handphonenya bagus, jadi sangat lancar. Seperti ini buat mama pasti sangat senang, bisa senam bareng-bareng seperti ini, dan bisa gonta-ganti tanpa menggunakan kaset lagi, bisa kita pakai di mana saja. Oke, kita tes video lainnya apakah benar lancar. Oke, lancar ya, mengikuti apa yang kita gerakan di handphone. Cocok banget buat senam seperti ini. Wah, cocok daripada di handphone kecil, lebih enak disambungkan ke TV dan kita senam berame-rame atau senam bebarengan, karena volumenya juga bisa sangat keras atau sangat kencang. Volumenya dari handphone juga dari TV-nya, jadi sangat menarik. Lihat di layar TV tanpa ngelag ya, lancar. Oke, kalau di Samsung A50 walaupun layarnya mati, di TV tetap jalan ya, jadi jangan khawatir. Seperti ini handphonenya mati buat menghemat daya baterai, tetapi tetap di TV lancar jalan terus. Oke, selanjutnya gimana cara mematikannya? Cukup mudah, tinggal kita geser saja layarnya ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita matikan saja Smart V, kita klik saja, otomatis layar TV akan kembali ke tampilan Anycast-nya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.